Berikut ditampilkan materi perkuliahan kita. Saya menggunakan buku yang ditulis oleh Muhammad Ali Gunawan, buku tentang statistik penelitian bidang pendidikan, psikologi, dan sosial. Ya, nanti buku ini saya akan share sehingga nanti teman-teman juga bisa mempelajari bagaimana kita ketika mengambil mata kuliah statistik, kita tentunya wajib memiliki pondasi yang bagus, ya, pondasi yang kuat, pengetahuan yang baik, sehingga kita bisa mengaplikasikan pengetahuan statistik ini di organisasi kita masing-masing, ya, di pekerjaan kita masing-masing, di kehidupan keseharian kita masing-masing. Oke, saya akan mereview kembali di sini, ya, materi-materi seperti statistik deskriptif, populasi dan sampel, uji asumsi klasik, ya, pengujian hipotesis, uji perbedaan, uji Z, uji T, kemudian uji perbedaan komparasi, korelasi regresi, dan terakhir korelasi dan regresi. Ya. Jadi buku ini tentunya merefleksikan juga materi-materi yang telah saya jelaskan sebelumnya yang berkaitan dengan riset yang telah saya lakukan, yang juga menuliskan tentang olah data statistik, ya, seperti uji validitas, uji reliabilitas, ya, kemudian penulisan atau pengujian asumsi klasik. Baik, di sini disampaikan, ya, sekilas bahwa statistik berasal dari bahasa Latin atau state yang berarti negara. Penggunaan statistik kala itu masih lebih didominasi oleh negara untuk memprediksi pertumbuhan penduduk. Nah, kita juga bisa memprediksi dan menganalisis ke depan hal-hal seperti pertumbuhan penduduk, ketersediaan pangan dan lahan, menganalisis kekuatan perang, memprediksi kekuatan politik, kebijakan politik, dan lain sebagainya. Karena nanti bisa digunakan dalam bentuk grafik, ya, grafik-grafik dan angka-angka, dan kita bisa tahu arah dari pergerakan ini akan ke arah mana, ya, arah tren. Secara statistik ini akan mengarah menuju peningkatan, menuju stagnansi, atau bahkan menuju penurunan. Ya, jadi data-data statistik yang kita olah. Bahkan di sini disampaikan bahwa penggunaan teori dan konsep statistik dalam kehidupan manusia telah menunjukkan hasil yang luar biasa dahsyatnya. Negara kemudian tidak perlu lagi mengalokasikan biaya yang terlalu besar untuk mengetahui keadaan penduduk dan ketersediaan pangan dan tahun-tahun berikutnya. Jadi tentunya secara statistik, ya, tampilan data-data seperti jumlah penduduk, ya, kemudian penduduk yang ada di rumah sakit saat ini, ya, ataupun penduduk yang sudah meninggal dunia, penduduk yang sekolah, yang masih buta huruf, dan seterusnya, itu bisa diketahui dari data-data statistik. Oke. Sini juga jelaskan, statistik adalah ilmu pengetahuan yang mengandung prinsip-prinsip dan metodologi tentang perencanaan penelitian, pengumpulan data, mengklasifikasikan data, merangkum data, menginterpretasikan,
dan mempresentasikan data untuk keperluan menjelaskan keadaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya. Jadi diawali oleh perencanaan terlebih dahulu, pengumpulan. Kita ingin mengumpulkan data apa? Ya, katakanlah kita mahasiswa tingkat akhir, kita ingin mengumpulkan data penjualan motor, nah, ya, di daerah A, di daerah B. Kita kumpulkan data-datanya. Pada bulan A penjualannya menurun, misal ya. Pada bulan B penjualannya meningkat. Nah, itu lalu kemudian kita klasifikasikan penjualan berdasarkan waktu, misalkan. Penjualan berdasarkan sales, penjualan berdasarkan merek motor, dan seterusnya. Lalu kita sederhanakan, kita rangkum. Baru kita buat interpretasi. Nah, ini tentunya memerlukan kesiapan, ya, memerlukan perencanaan, ya, tidak bisa serta-merta berjalan begitu saja. Dikatakan juga bahwa statistik adalah sekumpulan angka-angka yang menggambarkan fakta-fakta dan menyusunnya menjadi bentuk yang sangat bermakna dan mengambil kesimpulan dari data tersebut. Sehingga dikatakan kumpulan angka-angka. Ya, tentu bukan kumpulan tulisan. Ya, kalau kumpulan tulisan berarti bukan statistik kan gitu. Ya, kumpulan angka-angka yang menggambarkan fakta-fakta dan menyusunnya menjadi bentuk yang sangat bermakna. Angka-angka dulu yang merupakan gambaran fakta-fakta yang terjadi. Katakanlah contoh tadi penjualan motor di daerah A, di daerah B. Itu adalah fakta-fakta yang kita bisa gunakan, kita bisa ambil untuk kita mendapat hasil, ya. Untuk kita bisa mendapat gambaran awal data yang akan kita simpulkan, ya. Data yang akan kita teliti. Dalam perkembangannya, ilmu statistik dibagi menjadi statistik matematik atau teoritik, ya. Kemudian diturunkan menjadi model-model teoritis dan matematis. Diturunkan menjadi model-model teoritis dan matematis. Sedangkan statistik terapan membahas tentang, ya, cara-cara penggunaan statistik seperti dalam penelitian, antara lain untuk penelitian. Secara umum, statistik dibagi dua, ya, deskriptif dan inferensial. Deskriptif dan inferensial. Inferensial terbagi dua lagi, ya, parametrik dan non parametrik. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan hanya untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tanpa melakukan generalisasi. Nah, itu statistik deskriptif, ya. Jadi digunakan hanya untuk menggambarkan atau menganalisis hasil dari penelitian tanpa untuk melakukan generalisasi atau inferensi. Jadi tidak menyimpulkan secara umum. Nah, itu hanya mengambil suatu kesimpulan aja. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensialkan, ya. Digeneralisasi, diambil secara umum pada populasi di mana sampel diambil. Misal kita ingin melakukan riset penelitian berhubungan dengan penjualan produk-produk fashion, ya, produk pakaian, misal. Nah, tentu sampelnya adalah pelanggan atau konsumen yang membeli pakaian tersebut. Kita ingin tahu sebenarnya konsumen ini menyukai fashion dengan merek apa. Nah, sebenarnya pelanggan ini
datang lagi ke tempat usaha kita itu disebabkan oleh apa? Apakah oleh harganya? Apakah oleh tempatnya yang nyaman? Apakah oleh pelayanannya yang ramah dan mudah tersenyum? Apakah oleh diskon dan promosinya? Apakah oleh lokasi yang terjangkau? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab melalui penelitian empiris. Ya, bisa dijawab melalui penelitian yang deskriptif atau penelitian inferensial. Kita tinggal pilih apakah kita ingin memilih riset deskriptif atau riset inferensial. Ya. Kemudian sini dikatakan lagi statistik inferensial ada dua macam, yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Ya. Parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Yang diambil dari populasi yang bebas distribusinya. Nah, jadi ada dua ya, pembagian statistik, deskriptif dan inferensial. Inferensial ada dua, parametrik dan non-parametrik. Peran dan fungsi statistik apa saja? Pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Oke, menjelaskan hubungan antar variabel. Ya, variabel A seperti yang tempo lalu saya jelaskan dan variabel B. Bagaimana hubungannya? Apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak? Nah, ya. Misal, kalau saya ingin gambarkan ya, saya munculkan pennya dulu. Saya screen lagi. Nah, misal seperti ini, ya. Ya di sini dikatakan bahwa menggambarkan hubungan antar variabel. Menggambarkan hubungan antar variabel. Tinggal kita susun, ya, variabel-variabel yang akan kita hubungkan. Misal di sini, ya, di sini. Ya, di sini kita tulis, katakanlah di sini kita tulis variabel A, di sini kita tulis variabel B. Kemudian barulah kita hubungkan variabel ini. Nah, misal yang A ini adalah konsumen, ya, konsumen yang tertarik untuk membeli produk kita. Nah, jadi di sini adalah minat beli. Oke. Di sini ya, sini saya tulis dulu. Di sini adalah minat beli biar lebih mudah. Ya. Oke, di sini MB saya tulis ya. Minat beli. Nah, di sini ada berbagai kategori. Lokasi, kategori pertama, yang kedua harga, oke. Ketiga kenyamanan, K. Keempat ya, misalkan pelayanan, P. Nanti semuanya akan mengacu kepada minat beli konsumen. Mana yang lebih berpengaruh? Apakah lokasi yang strategis mempengaruhi kita membeli suatu produk? Apakah harga yang terjangkau? Harga yang murah? Oke. Pelayanannya yang ramah dan mudah tersenyum, kenyamanan tempat penjualan. Nah, ya. Bagaimana mungkin kalau lokasinya jauh, kita minat untuk membeli lagi? Nah, ya. Mungkin saja kalau memang harganya murah kan gitu ya. Kalau harganya murah, meskipun lokasinya jauh, kita bisa jadi berusaha untuk mendatangi tempat tersebut. Nah, karena harganya murah. Berarti di sini pada konteks itu maka harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli, sedangkan lokasi
tidak berpengaruh signifikan. Kenyamanan, ya. Ketika kita berbelanja, pencahayaannya cerah. Ketika kita berbelanja, fasilitas air conditioner-nya bagus, barang-barangnya lengkap, itu akan memberikan kenyamanan. Meskipun misal lokasinya jauh, harganya mahal, namun jika kenyamanan tempat usahanya tersebut bagus, maka bisa jadi akan meningkatkan minat beli konsumen. Maka dalam konteks itu, oke, dalam konteks itu, artinya kenyamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, sedangkan harga dan lokasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Pelayanan, tentu kita secara naluriah menyukai ya karyawan yang melayani kita dengan tersenyum dan tidak dengan cemberut. Karyawan yang melayani pembelinya dengan tidak mudah emosi alias penyabar. Nah, ya. Bisa dibayangkan kalau kita datang ke tempat suatu minimarket katakanlah atau warung, tapi pelayannya mukanya cemberut. Belum apa-apa sudah marah. Boleh tanya sedikit langsung marah. Pak mau beli produk A? Oh, cari sendiri. Nah, kan tentu nggak bisa. Ya, kita mempertahankan metode-metode seperti itu. Nah, jadi jika itu terjadi, maka dikatakan pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, terlepas lokasinya jauh, terlepas harganya mahal, terlepas kenyamanannya terbatas, ya. Jika pelayanannya misal bagus, pelayanannya prima, utamanya pelayanan after sales ketika terjadi kerusakan, pelayanan service, ya, layanan purna jual namanya, itu memberikan service excellent, pelayanan yang sempurna, maka orang akan datang lagi. Orang akan datang lagi. Orang akan tertarik untuk bisa membeli lagi produk yang kita jual. Nah, itu ya yang menyebabkan bahwa dikatakan fungsi statistika menjelaskan hubungan antar variabel-variabel. Bahkan juga bisa digunakan untuk membuat perencanaan atau peramalan. Dengan data yang kita olah, ya, itu bisa akan memunculkan 3 jenis data. Oke. Data yang bergerak naik, data yang statis, atau data yang bergerak turun. Ada 3, ya. Ada 3 jenis data. Data yang bergerak naik, ya. Data yang bergerak naik ini, maka kita sudah bisa tahu apa tren yang akan terjadi ke depan. Data yang bergerak stagnan, kita bisa tahu dan memprediksi apa yang terjadi ke depannya. Sebaliknya, data yang bergerak turun, kita juga bisa tahu. Katakanlah ini dalam periode 3-6 bulan. Nah, kita bisa memprediksi ke depan, 6 bulan ke depan itu apakah terus naik, stagnan ataupun turun dari pergerakan masa lalu. Sehingga di sini dikatakan bahwa membuat perencanaan dan peramalan. Yang ketiga, membuat keputusan yang lebih baik. Jelas, ya kita bisa membuat keputusan yang lebih baik jika kita tahu datanya, jika kita tahu angka-angkanya, jika kita tahu tren yang akan terjadi ke depan, apakah akan memberikan tren yang positif, biasa-biasa saja, atau bahkan tren yang negatif dari pergerakan dan aktivitas penjualan di masa lalu. Ya, misal kalau saya bicara dalam konteks sales. Fungsi statistik ini perannya fungsi sebagai bank data, oke, quality control, alat analisis, dan pemecahan masalah. Bank data, quality control, alat analisis, dan pemecahan masalah. Ya. Perannya menghubungkan antar variabel, oke, membuat rencana dan ramalan, membuat keputusan yang lebih baik. Fungsinya sebagai bank data,
quality control, alat analisis, dan pemecahan masalah pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Nah, kita belajar statistik, maka kita bisa memutuskan yang terbaik. Bagaimana kita bisa tahu arah pergerakan ke depan melalui masa lalu. Masa lalu bagaimana? Kita dipercaya menjadi manajer dan kita merekrut karyawan, tentunya kita lihat dulu bagaimana masa lalunya. Kalau dia sudah berpengalaman ya, bagaimana prestasi sebelumnya. Untuk itu jadikan acuan, prestasi tersebut akan berulang di masa yang akan datang. Sebaliknya, ketika kita merekrut karyawan dan karyawan itu bermasalah, ya, ke tempat kerja sering terlambat, pulang terlampau cepat, ya, di kantor ngobrol, suka sakit, banyak izin, ya susah. Ya, bayangkan kalau kita mendapatkan karyawan seperti itu. Masuk terlambat, pulang kecepatan. Ya, di kantor ngobrol, nggak kerja, ya kan? Izin kebanyakan. Badannya nggak sehat, sakit terus. Ya, susah. Ya. Nah, tentu kita menginginkan karyawan yang datang tepat waktu. Pulang akhir waktu. Ya. Kerja fokus, nggak ada izin dan nggak pernah sakit, sehat terus. Nah, kalau kita dapatkan yang karyawan seperti itu, sudah itu manajer akan membayar mahal pada karyawan seperti itu karena dia bisa menunjukkan dia bisa berpotensi menunjukkan prestasi yang gemilang dibandingkan dengan karyawan yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi kita belajar dan terus belajar, termasuk saya, bagaimana kita melatih diri kita untuk kita bisa mengaplikasikan pelajaran statistik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita kuliah, ketika kita selesai kuliah, maka kita akan dihadapi oleh berbagai keputusan-keputusan. Ketika kita kuliah, apakah kita kuliah dan bekerja atau kuliah saja? Ketika kita selesai kuliah, apakah kita membuka lapangan kerja atau kita bekerja? Nah, itu keputusan-keputusan yang memang bisa diambil salah satunya mengacu pada data-data statistik. Mengacunya pada data-data sebelumnya. Yang akan kita jadikan acuan pada data yang akan datang. Jadi, harapan saya teman-teman saat ini di semester 4, kita bisa belajar bagaimana caranya mahir melakukan olah data statistik. Seorang manajer itu akan percaya, ya, seorang manajer itu akan yakin dan bahkan memberikan komisi yang besar, penghasilan yang besar apabila karyawan tersebut memiliki keahlian di bidang statistik. Memiliki skill dan keterampilan. Kenapa? Karena tadi fungsinya bisa meramalkan. Bayangkan kalau ramalan kita tepat. Oh, prediksi kita tuh tepat. Nah, apa yang terjadi ya? Kita tentu disayang oleh pemimpin. Nah, gitu ya. Kita datang ke kantor, katakanlah kita datang ke tempat usaha, ke organisasi, tentu datangnya kita nih harus ada hasilnya. Datang kehadiran kita harus ada manfaatnya gitu. Jangan memberatkan saja, ya. Jangan, karena nanti prestasi itu akan dilihat, prestasi ini akan menentukan karir kita ketika kita bekerja. Kita kerja di toko, kita kerja di minimarket, kita kerja di kafe. Prestasinya apa? Prestasinya kecepatan melayani nasabah. Maaf, kecepatan melayani pelanggan. Kecepatan melayani pembeli. Keramahan, tidak mudah tersinggung, ya. Selalu tersenyum. Bayangkan kalau kita dalam posisi pemimpin dan kita merekrut karyawan dan karena itu mudah tersinggung, mudah marah. Ya lari pelanggan gitu ya. Kita tidak sabar. Nah, kita juga tidak memperhatikan penampilan. Nah, kita tidak, yang cewek misalkan ya, tidak merias diri, tidak tampil cantik. Ya, yang laki-laki abai terhadap penampilan. Tentu tidak. Sebagai marketing kita harus bisa merefleksikan kenyamanan dilihat oleh orang.
ya. Tampilan awal, tatapan awal itu memang harus betul-betul menyenangkan. Barulah setelah itu dilihat pengetahuannya, dilihat skillnya. Tidak hanya sekedar tampilan aja ya. Kalau pas ditanya nggak tahu apa-apa, susah juga ya. Sales mobil, misalkan ditanya ini gimana, produknya ini gimana, kita nggak tahu, hanya jual aja, nggak bisa juga. Sales property, ini gimana, ini spesifikasinya gimana, lokasinya gimana, ini keramiknya merek apa, ini plafonnya merek apa, gitu kan? Bagaimana jumlah luas tanahnya, kita harus tahu semua. Bagaimana ukuran rumahnya, bagaimana ketahanannya, dan seterusnya. Semennya pakai apa, itu kita jelaskan. Itu adalah bukti bahwa kita itu menguasai. Bayangkan kalau kita jual produk, kita nggak tahu apa-apa. Orang mau beli, ya nggak akan mau beli. Kan gitu. Ya. Nah, jadi dengan pengetahuan statistik itu bisa meningkatkan kecepatan karir kita lebih tinggi. Jual satu rumah, untung 4 juta misalkan. Pas 10 rumah kan udah 50 juta. Nah, itu tinggal berhitung aja tuh. Jual sales mobil misalkan, sales motor. Ya. Banyak jalan dan banyak cara kalau kita ini serius. Nah, makanya kita itu haruslah memiliki keahlian skill. Kita ahli apa? Ya. Itulah yang kita andalkan, itulah yang kita jaga, itulah yang kita rawat baik-baik, karena itu adalah aset kita. Itu adalah penentu penghasilan kita. Kita jaga dan kita rawat. Harapannya apa? Harapannya teman-teman bisa cepat meningkat karirnya. Bisa cepat meningkat usahanya. Bisa cepat meningkat potensi bisnis. Hindari sibuk ya, hindari sibuk mengurusi urusan orang lain. Hindari, karena memang kalau di kantor atau di organisasi, di institusi itu nyaman sekali ya kita ngomongin orang. Wah, itu bisa lama ya. Namun hindari. Sibuklah kita mengurusi diri kita sendiri. Ya kita tidak perlu sibuk mengurus kesalahan orang lain, kita sibuk mengurus kesalahan diri kita sendiri. Jadi kembali pada materi bahwa memang dibutuhkan kalian statistik yang berfungsi untuk meramalkan ke depan. Ada pertanyaan? Waktu tinggal 3-4 menit sebelum saya akhiri. Jika tidak ada, maka kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Saya akan teman-teman. Silakan teman-teman yang masih meng-off kamera, tolong dinyalakan dulu. Saya akan mengambil gambarnya. Oke, baik, tersenyum di hadapan kamera dan saya foto. 1, 2. Oke, sebentar. Pada layar yang kedua, saya ambil lagi gambarnya. 1, 2, 3. Pada layar yang ketiga, saya ambil lagi gambarnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, saya harapkan perkuliahan statistik ini berguna untuk teman-teman semua dan termasuk untuk saya. Kita semua bermimpi untuk bisa berhasil, ya. Kita kuliah, amin. Itu bisa berhasil, bisa sukses. Amin, Pak. Maka caranya kita menjadi orang yang disiplin dan jujur. Ya, 3 poin kunci kalau kita ingin disayang pemimpin. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu saja, ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu barang yang berharga sekali. Lakukan itu, percayalah teman-teman akan mendapatkan jabatan-jabatan yang akan diberikan penghasilan yang tinggi. Kenapa? Karena kita jujur, kita disiplin, kita bertanggung jawab. Tidak semua orang bisa jujur ketika diberikan jabatan. Tidak semua orang bisa bertanggung jawab. Orang bisa pintar, tapi apakah bisa jujur? Apakah bisa disiplin? Belum tentu. Bisa jadi orang yang pintar itu jadi sombong, jadi bermalas-malasan. Nah, makanya
kita, yang tentunya kita ini orang-orang pintar, kita harus menjadi orang yang jujur. Ketika jujur, kita disiplin, dan kita bertanggung jawab terhadap apapun yang dipercayakan kepada kita, sekecil apapun itu. Pada gilirannya, itu akan berguna untuk mewujudkan masa depan kita, untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita ke depan menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Terima kasih. Semoga berguna dan bermanfaat. Saya akhiri perkuliahan ini. Selamat pagi. Siang. Siang, Pak. Selamat siang. Makasih, Pak. Makasih Pak. Bentar Pak. Makasih, Yang paling Pak. penting.